sholat, aqimus sholat. Nah itu dasar hukumnya. Sehingga bisa berkesimpulan bahwa sholat itu wajib. Itu dasar hukumnya adalah misalkan ayat yang memerintahkan sholat aqimus sholat. Nah prinsip hukum sholat nanti berkaitan dengan bagaimana sholat itu dilaksanakan sehingga sholat itu sah, sholat itu baik dan benar, sholat itu sesuai dengan kaidah, yaitu prinsip. Maka berkaitan dengan muamalah, apa dasar hukum muamalah? Kemarin sudah dibahas ya bahwasanya muamalah itu berdasarkan beberapa dalil bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah, kemudian seluruh aset yang ada di muka bumi ini, yang di dunia ini itu sakhkhara-lakum, yang diciptakan untuk manusia. Sehingga dalam kegiatan muamalah itu hukumnya adalah mubah ya. Itu dasar hukum. Untuk menentukan kesimpulan bahwa muamalah itu mubah, maka dasar hukumnya ayat-ayat yang kemarin kita bahas. Itu dasar hukum. Nah sekarang tentang prinsip muamalah, prinsip ekonomi dan bisnis dalam Islam. Kita sudah menemukan hukum dari muamalah itu adalah mubah. Dengan landasan hukumnya ayat-ayat yang kemarin kita bacakan. Termasuk tadi di beberapa ayat juga disinggung oleh pembakalah, di antaranya bahwasanya laisa alaikum junahun anta bitagu fadlam min rabbik. Bukan merupakan sebuah dosa atau diperbolehkan ketika kita mencari sebuah keutamaan dari Tuhan kita, dalam artian kita memanfaatkan sumber daya alam, misalkan kita melakukan transaksi jual beli untuk meraih keuntungan, itu tidak jadi masalah. Secara hukum boleh. Landasan hukumnya atau dasar hukumnya kemarin kita sudah bahas ayat-ayat. Nah ketika sudah boleh, berarti aktivitas muamalah, aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis Islam itu harus memiliki prinsip-prinsip sehingga bolehnya itu memiliki batasan atau memiliki aturan. Nah, maka tadi yang dikatakan oleh Ilham, prinsip itu sangat erat kaitannya dengan dasar hukum, atau prinsip itu dibangun karena sudah ada dasar hukum. Kalau memang secara dasar hukumnya itu tidak boleh, nanti nggak bakal ada prinsip. Misalkan riba itu tidak diperbolehkan, dasar hukumnya misalkan banyak dalam surah Al-Baqarah dan yang lainnya bahwa riba itu haram, maka tidak akan ada yang namanya prinsip riba. Toh udah nggak boleh gitu, aktivitas riba itu tidak boleh dilakukan, sehingga ya paling juga nanti bukan prinsip riba, lebih kepada teknis bagaimana riba itu, seperti apa riba itu, apa yang dimaksud dengan riba, sehingga jelas ketika melakukan apa yang didefinisikan oleh riba itu tidak boleh. Nah ketika hukum muamalah itu ada dasar hukumnya, kemudian berkesimpulan bahwa hukum muamalah itu adalah mubah atau al-ibahah, maka perlu dirumuskan tentang batasan, tentang aturan dari muamalah tersebut. Nah itulah yang disebut dengan prinsip muamalah, atau yang kita bahas sekarang prinsip hukum muamalah dalam Al-Quran. Nah prinsip hukum muamalah dalam Al-Quran itu tadi udah dijelaskan oleh penulis ya, oleh pemakalah, bahwa ada beberapa prinsip, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, kemudian secara teknis seperti apa. Nah kurang lebih itulah perbedaan antara prinsip dan dasar hukum muamalah. Nah silakan yang lainnya ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya terkait tema yang dibahas oleh penulis. Atau mungkin bisa dijelaskan bagi pemakalah
tentang tadi prinsip yang sifatnya imanen dan transenden, agar lebih di apa namanya dijelaskan kembali pada teman-teman biar bisa dipahami prinsip imanen dan transenden itu seperti apa. Silakan Muhammad Azam. Gimana apa namanya terkait dengan imanen tadi, imanen transenden ya, yang saya garis bawah itu tentang imanen dan transenden. Jadi prinsip yang terkait dengan transenden dan imanen.
Transenden itu apa transenden? Gimana? Nah, ini makalah antum yang nulis kan? Berarti diksi atau kata-kata yang antum gunakan sepenuhnya antum harusnya paham dong terkait dengan apa yang ditulis. Jangan sampai antum nulis tapi antum nggak paham itu apa yang ditulis. Ya. Tapi yang lainnya ada yang bisa jelaskan nggak tentang maksud imanen dan transenden? Nggak ada. Justru ini bisa jadi apa namanya tipologi prinsip yang akan membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi non syariah atau konvensional. Ketika antum membagi ada prinsip yang sifatnya transenden dan prinsip yang sifatnya imanen, itu nanti yang akan menjadi apa namanya pembeda ya antara sistem ekonomi syariah dan non syariah. Jadi gini, transenden itu berkaitan dengan satu zat yang maha, dalam artian berkaitan dengan Tuhan, atau bahasa agamanya itu hablum minallah. Sedangkan imanen itu berkaitan dengan hal-hal yang makhluk yang apa yang banyak kekurangannya, atau dalam bahasa agamanya hablum minannas. Nah, prinsip muamalah dibagi menjadi prinsip yang sifatnya transenden, itu nanti berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan atau terhadap Allah gitu. Sedangkan prinsip imanen itu berkaitan dengan hubungan sosial ya antar manusia. Sehingga dalam praktek bisnis atau ekonomi Islam atau ekonomi, maka harus diperhatikan nilai-nilai tendensial dan nilai-nilai imanen. Jadi harus diperhatikan bagaimana hubungannya dengan Allah terkait misalkan syariat. Apakah praktek ini diridhoi oleh Allah atau tidak, atau sebaliknya misalkan. Kemudian berkaitan dengan prinsip imanen, nanti bagaimana praktek ekonomi yang dilakukan itu memiliki nilai sosial atas asas kemaslahatan, kemanfaatan dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itulah terkait imanen dan transenden. Nah, prinsip seperti ini tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional itu biasanya berkutat di imanen saja. Sedangkan masalah transenden, mereka tidak tidak fokus, bahkan tidak mengarah pada hal tersebut. Sehingga dalam konsep sistem ekonomi konvensional tidak akan ada namanya mencari dasar hukum dalam Al-Quran misalkan, tidak ada. Kalau misalkan dasar hukum berdasarkan yang lain, seperti misalkan undang-undang atau atas hak asasi manusia yang sifatnya imanen antar manusia atau hablum minannas, itu pasti ada. Tapi
masalah transenden berkaitan dengan Tuhan itu di sistem ekonomi syariah, ekonomi konvensional itu bisa dikatakan tidak ada atau memang tidak mengarah ke sana. Sehingga bisa dikatakan prinsip transenden dan imanen itu bisa jadi pembeda antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Kurang lebih seperti itulah, bisa dipahami ya. Bisa, Ustaz. Tapi yang lainnya ada lagi nggak pertanyaan atau tambahan? Silahkan. Saya harap ini diskusinya hidup ya, biar tidak hanya satu arah ya, biar hanya tidak satu arah dan belajar beretorika, belajar berdiskusi. Jangan takut salah, nggak apa-apa punya pendapat, tinggal mau obrolin aja, tinggal kebukakan aja. Silakan yang lainnya. Nanti untuk pemakalan selanjutnya ya, kalau bisa nanti diberikan satu tema khusus terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Jadi diinventarisir ayat apa yang berkaitan dengan tema. Misalkan prinsip muamalah dalam Al-Qur'an. Berarti kan merujuknya kepada Al-Qur'an. Dan di sana sebutkan ayat-ayat apa aja atau dalam surah apa aja. Misalkan An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 188. Nanti diinventarisir dulu ya, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dalam Al-Quran terkait prinsip muamalah ini adalah berikut misalkan. Ya, misalkan berapa, 10 ayat, 20 ayat, misalkan inventarisir. Biar nanti bagi teman-teman mudah untuk melihat ayatnya. Oh, ini yang berkaitannya bisa dilihat. Misalkan. Ya. Misalkan berkaitan dengan prinsip muamalah harus menepati janji misalkan. Tulis misalkan An-Nahl ayat 91 misalkan. Nanti kan bisa dicari oleh teman-teman, oh ternyata An-Nahl ayat 91 itu bunyinya wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum walatan kudul aiman misalkan ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullahu alaikum kafila. Oh berarti di sana tentang ada wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum walatan kudu al aiman ba'da tauqidiha. Berarti di sana harus ada penepatan janji terhadap Allah. Apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah. Berarti tentang pemenuhan janji ya. Nah, prinsip dalam ekonomi syariah diantaranya adalah tentang harus amanah, harus memenuhi janji. Misalkan seperti itu. Nanti diinventarisir ayat-ayatnya. Seperti apa? Bisa dipahami ya? Nanti untuk kedepannya Ilham nanti bisa dikoordinir. Kalau misalkan sudah selesai perkuliahan ini, nanti tulisan antum itu kita bundel, kita bukukan ya, sehingga nanti punya oleh-oleh buat kampus. Misalkan bahwasanya HES semester 3 ini nanti membuat buku tentang ekonomi Islam dalam Al-Quran, atau misalkan tafsir ahkam dalam Al-Quran. Kan itu lumayan gitu, bisa memberi kontribusi buat kampus atau termasuk buat antum nanti kenang-kenangan seperti itu. Baik Ustaz. Insyaallah Ustaz ya, sudah janji. Ada pertanyaan Ustaz? Ya. Nanti kita sama-sama koreksi lagi dari awal sampai akhir makalahnya buat sampai menjadi sebuah konten yang layak untuk jadi buku. Tep, silakan yang lainnya. Ada yang mau menambahkan? Itu saudara Joko lagi apa itu? Joko mau menambahkan, Joko? Nah, Ustaz, sedikit aja. Tep, betul. Bagi ini teman-teman pemakala, ya kalau bisa sebelum
disampaikan itu dipahami dulu, terus jangan dibaca makalahnya, karena kalau dibaca ntar juga ngantuk, karena kita kan juga udah siang nih. Terus diambil aja inti-intinya, intisarinya, kan sedikit aja nih sampaikan. Yang intinya jangan terlalu panjang lebar, yang inti-intinya aja nih sampaikan. Mungkin sekian aja dari saya bagi pembekalan. Karena antum sendiri nggak paham, apalagi yang mendengarkan kan. Baik, syukron atas masukannya Joko. Ini buat semua. Ya presentasi itu presentasi, menjelaskan tentang apa yang ditulis dan membacakan. Kalau itu kan nanti kembali kepada kadar kemampuan. Kemampuan. Mungkin untuk yang lainnya bisa apa? Bisa dicatat ya masukan dari saudara Joko. Sekaligus belajar. Kembali saya katakan, belajar beretorika, belajar membahasakan, belajar mencari diksi, belajar menyampaikan ya, menyampaikan pemikiran kalian. Karena nanti antum juga akan dituntut menjadi seorang dai ya, dai dalam artian ya menyampaikan ilmu yang dimiliki. Gak mungkin kan ilmu itu terus saja disimpan di diri antum tanpa tersampaikan. Itu justru dosa ya, kitmanul ilmi itu dosa besar. Nah, maka untuk menyampaikan ilmu tersebut perlu adanya retorika, perlu adanya cara penyampaian. Di antaranya bagaimana antum mengatur sistematika yang akan dibahas seperti apa supaya apa yang disampaikan itu tersistematis, terarah dan mudah dipahami. Seperti itu. Saya syukran Joko atas masukannya. Silakan yang lainnya, ada yang mau menambahkan? Cukup Ustaz. Kang Rifki tadi kayaknya mau bertanya. Silakan Ilham, tanyakan. Oh, ini Sad. Mungkin kan ini waktunya terlalu panjang, Sad. Bisa 2 pemakalah ya Sad. Itu yang pertama, yang kedua mengenai ini Sad. Kan segala sesuatu itu kan boleh. Itu kan hukum asal atau istishab ya. Segala sesuatu itu hukum asalnya boleh. Kan ketika kita melakukan suatu jual beli, ternyata jual beli tersebut dilarang, maka hukumnya gimana Sad? Saya ingin pembakalah dulu yang menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan. Oh iya, kan. Yang kedua, kalau yang pertama itu berkaitan dengan waktu ya. Kalau Iya. waktu itu justru kurang sebenarnya. Kalau antum pahami tentang tema ini kalau didiskusikan secara mendalam, ini gak akan cukup waktunya. Ya. Iya. Mungkin itu Kang Adam, kan segala sesuatu merupakan sesuatu yang boleh gitu. Ya. Silakan pemakalah ditanggapi pertanyaannya. Ini kan segala sesuatu itu hukum asalnya kan boleh. Ternyata kita mengetahui bahwa hal tersebut haram gitu. Hal tersebut haram. Jadi apa hukumnya gitu? Setelah kita mengetahui hal haram tersebut dan apa yang kita hasilkan dari yang telah kita lakukan sebelumnya gitu. Jadi hukumnya apa gitu? Yang sudah-sudah itu hukumnya apa gitu?
Jadi jawabannya lupa gitu. Jadi gini, ya menurut saya sih ya, Silakan yang lainnya, ada yang ingin menambahkan sebelum saya tanggapi. Pembakalan satu lagi. Atau Imam nih, Imam, mau menanggapi Imam, silakan. Nggak ada, Sat, aman, Sat. Kevenja, Sat. Iya, tafadhol. Siapa tadi? Sadra. Pembakalan satu lagi. Silakan, Sadra. Nah, Ustaz. Jadi menurut saya sih ya, kalau tentang ibadah itu kita nunggu ada dalilnya baru kita laksanakan. Kalau tidak ada, tidak usah. Sedangkan kalau perkara dunia itu jika tidak ada larangan ya itu. Tadi kan pertanyaan, jadi apabila kita pertama tidak tahu kan, terus ternyata itu yang kita lakukan itu haram, dan itu kita awalnya tidak tahu kan. Ya menurut saya sendiri sih, ya mungkin Allah maafkan lah kalau kita emang tidak tahu hukum awalnya kan. Ya mungkin tidak, ya mungkin minta ampun dan tidak melakukan itu lagi, segitu aja. Kan hukum kita tidak tahu awalnya seperti apa hukumnya kan. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Silakan. Baik, gini Rifki, apa namanya, konsep pemahaman terhadap kaidah tersebut. Al aslu fil muamalah al ibahah, hatta atau illa dalil ala khilafiyah atau ila tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian ada kaidah lain tentang ibadah. Al aslu fil ibadah haramun atau mamnu, illa dalil ala amrihi, ya, untuk memerintahkannya. Nah, pertama, al aslu fil muamalah al ibahah, semua bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Berarti di sana ada exception, ada pengecualian, ada istisna. Berarti tidak semua muamalah boleh. Ada yang tidak boleh, ada. Ya. Maka dalam konsep muamalah, cari dalil yang melarang. Sekali lagi, dalam konsep muamalah, cari dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil larangan, maka kembali ke hukum asal, yaitu boleh. Misal jualan barang bekas, misal, boleh nggak? Cari dalilnya. Oh, ternyata tidak ada dalil yang melarangnya, maka jualan barang bekas adalah boleh. Kembali ke hukum asal, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkan. Terus misalkan jual beli emas, misalkan jual beli emas dengan emas lagi, misalkan. Atau jual beli barang ribawi, misalkan, dengan takaran dan kualitas yang berbeda. Kayak misalkan fenomena beli uang 10.000 dibeli misalkan 15.000, itu boleh tidak? Cari dalilnya. Oh, ternyata tidak boleh memperjualbelikan barang ribawi dengan kualitas yang sama tapi
kualitas dan nilai yang sama tapi dengan nominal yang berbeda. Oh berarti meskipun pada hukum asalnya tidak boleh, pada hukum asalnya boleh, karena ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan, maka hukumnya berubah menjadi tidak boleh. Itulah praktik muamalah yang dikecualikan bila dalil ala tahrim. Kecuali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Maka dalam konsep muamalah, hukum asalnya adalah boleh. Kalau ada dalil yang menyebutkan tidak boleh, berarti hukum asal tersebut menjadi berubah kepada hukum tidak boleh. Kalau misalkan tidak ada dalil, maka kembali ke hukum asal yaitu boleh. Jadi konsepnya cari dalil yang melarangnya. Lain halnya dengan ibadah. Kalau ibadah misalkan asal dalam ibadah itu adalah haram, dilarang. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Hukum sholat pada asalnya itu dilarang. Kita tidak boleh ibadah sholat. Kenapa? Karena hukum asalnya dilarang, haram. Semua bentuk ibadah haram. Sampai pada ada dalil untuk memerintahkan sholat tersebut, bahwa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Oh berarti ada perintah, berarti kembali atau menyalahi hukum asal atau berubah dari hukum asalnya tidak boleh menjadi boleh. Maka konsep dalam ibadah cari dalil yang memerintahkan. Ya, sekali lagi dalam konsep ibadah cari dalil yang memerintahkan. Jangan cari dalil yang melarang. Ya. Karena pada asalnya dilarang, nggak usah cari dalil. Jadi semua ibadah itu nggak boleh, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Lain halnya dengan muamalah, semua muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Dalam konsep muamalah cari dalil yang melarang, dalam konsep ibadah cari dalil yang memerintahkan. Kurang lebih itu konsep kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah melakukan suatu praktek muamalah, ternyata di kemudian hari kita tahu praktek itu tidak boleh. Nah, ini berkaitan dengan hukum yang rufi al-qalam ya. Kalau tidak tahu, kalau tidak ada ilmu, itu ma'fu anhu, tidak diperbolehkan. Tapi ini tidak merubah status hukum. Ingat, tidak merubah status hukum. Kayak gini misalkan, kita dalam keadaan darurat, misalkan kalau kita tidak makan itu bisa meninggal. Nah, ada daging babi misalkan, kemudian daging babi itu kita makan secukupnya karena kondisi darurat. Kalau tidak makan kita bisa mati. Tapi itu tidak merubah status hukum daging babi itu jadi halal, tetap aja haram. Karena kondisi darurat aja menjadi boleh. Ya. Misal kita melakukan praktek riba, kita nggak tahu nih konsep riba itu seperti apa. Sampai kita punya ilmu, sampai kita punya pemahaman, oh ternyata praktek yang kita lakukan itu adalah riba. Berarti yang kita lakukan selama ini adalah riba. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap haram. Riba itu hukumnya tetap haram, tidak berubah. Tapi apa yang kita lakukan itu ma'fu anhu. Itu diampuni, itu dimaafkan karena ketidaktahuan. Atas dasar ketidaktahuan. Berarti masuk ke kategori rufi al-qalam, jadi tidak dicatat. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara status hukum itu tidak akan berubah. Kurang lebih seperti itulah, Rifki. Sekarang begini, Sat. Halo, Sat. Ya, silakan. Misalkan membeli di apa namanya? Black market itu. Ya, black market, Sat. Kan itu penjualnya istilahnya bebas gitu ya. Ada yang hasil mencuri, ada yang bagaimana gitu. Nah, hukum membeli di black market ya. Hukum membeli di sana bagaimana, Sat? Kalau secara Kang Azam, ya. Ini kalau secara kebiasaan atau secara adat,
bahwa barang-barang BM itu black market itu adalah hasil mencuri dan bisa dipastikan itu adalah hasil pencurian, maka tidak boleh. Kalau memang secara adat, secara kebiasaan memang seperti itu. Jadi kita sudah tahu dong bahwa apa yang dijual itu adalah hasil curian. Tapi kalau tidak tahu atau memang ada yang adatnya itu black market di sana itu belum tentu itu barang curian, maka nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Dalam artian kita pun tidak tahu sebenarnya apa yang kita beli selain di black market itu apakah itu barang yang halal atau dalam artian habis mencuri atau bukan, kan tidak tahu. Maka terkadang dianjurkan dalam proses transaksi itu jangan banyak nanya, ya. Yang penting dalam suatu kebudayaan itu bukan suatu komoditas atau suatu barang hasil yang diharamkan, maka ya gak usah banyak nanya. Kalau mau beli, kita butuh beli aja. Itu diantara pendapat ulama untuk mengantisipasi seperti itu, biar kita tidak was-was. Atau untuk sekalian mau meyakinkan, tanya ke penjualnya, ya, ini barang dari mana, ya, bisa. Terus bagaimana ini halal atau tidak. Tapi kan untuk seperti itu tidak mungkin, apalagi misalkan dalam dunia online. Maka kembali kepada adat, kembali kepada kebudayaan, kultur yang ada. Kalau misalkan barang BM itu memang 90% itu hasil pencurian, maka kita nggak boleh. Karena nanti yang disebut halalan thayyiban itu berkaitan dengan cara mendapatkan barang tersebut. Seperti misalkan di pasar yang yang suka jualan spare part motor itu kan kadang itu memang barang-barang tadahan dari para pencuri misalkan. Nah, ketika kita tahu adatnya seperti itu, maka jangan beli, kecuali kita tidak tahu dan memang bercampur aduk antara hasil curian dan tidak. Itu kembali lagi ke sana. Kurang lebih seperti itulah. Kalau begitu, Ustaz, jadi bagaimana hukumnya ketika kita bermuamalah dengan seorang yang berpenghasilannya haram, Ustaz? Kalau kan itu agak sama ya kasusnya gitu. Misalkan kita mempunyai teman yang berpenghasilan haram, misalkan kerja di bank gitu. Kebetulan teman tersebut memberikan hadiah kepada kita gitu. Atau kita bertransaksi dengan seseorang yang kita mengetahui bahwa mereka itu ternyata berpenghasilan dengan penghasilan yang haram gitu. Ini satu hal yang perlu dipahami dengan cermat ya. Ada komoditas, ada alat transaksi atau yang kita kenal dengan uang. Yang ada dalam prinsip muamalah, ya, nanti kita akan bahas, kita petakan ya prinsip muamalah itu di bagian apa aja. Kalau berkaitan dengan barang itu nanti barangnya haram atau tidak, ya. Kalau barangnya haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau berkaitan dengan transaksi atau muamalah yang kita tidak tahu apakah dia hasilnya dari hasil apa, ya, kecuali kita tahu misalkan dengan jelas bahwa apa yang kita perjualbelikan, terus misalkan uang yang dipakai itu nggak jelas, baru itu kita bisa. Tapi kalau berkaitan dengan misalkan dia profesinya sebagai pegawai bank, apa misalkan hukumnya? Atau gini aja, bagaimana kita bertransaksi dengan non muslim, ya? Nah, itu akan berkaitan dengan kesana. Jangan sampai kayak gini, kita itu makan tempe, makan tahu itu kan impor dari Amerika,
Tapi ketika ada teman kita yang misalkan bekerja di bank, yang secara hukum bunga bank itu misalkan, atau misalkan ribanya itu masih ada debatable misalkan, atau misalkan bisa dikatakan oke, taruhlah kita katakan misalkan riba, itu lebih madorot mana kita melakukan transaksi dengan misalkan non muslim atau dengan sesama muslim tapi memang dia berkecimpung di dunia yang ada unsur ribanya. Nah, itu harus kita pahami, harus kita cermati bahwa ketika seseorang itu bekerja, pada dasarnya uang itu hasil kerja dia itu halal. Pada dasarnya, dalam artian ada jasa yang dibayar. Ada jasa yang dibayar. Termasuk misalkan uangnya itu sah dijadikan sebagai alat transaksi. Rasulullah pernah bertransaksi dengan non muslim. Terus lantas gimana itu hukumnya? Misalkan dengan Yahudi, apakah boleh atau tidak boleh? Ya justru jelas, kalau Rasul mempraktekkan seperti itu berarti boleh bertransaksi dengan non muslim. Dan agama Islam pun sekarang itu transaksinya itu bukan hanya internal muslim saja. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi antara profesi dan penghasilan meskipun ada keterkaitannya, tapi kita harus cermat dalam menilai, ya, harus cermat dalam menilai. Nah, mungkin ini terkait dengan prinsip lah, prinsip muamalah. Tadi sudah dijelaskan ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Nah, untuk menentukan hukum atau prinsip hukum dalam bermuamalah, nanti ada prinsip yang sifatnya ada pada aspek komoditas atau alat yang ditransaksikan, yang diperjualbelikan. Kemudian ada prinsip tentang cara atau teknis bertransaksi. Kemudian ada prinsip yang nanti berkaitan dengan nilai yang harus dibangun atau nilai yang harus dijunjung. Misalkan tadi prinsip imanen dan transenden. Nah, pertama misalkan prinsip tentang komoditas. Ini berkaitan dengan tadi ayat yang berkaitan halalan thayyiban. Jadi sesuatu yang ditransaksikan itu harus sesuatu yang halal thayyiban. Maka tidak boleh memperjualbelikan khamr misalkan, atau daging babi misalkan, karena itu sudah jelas haram. Maka untuk transaksi yang seperti itu tidak boleh, karena melanggar prinsip, ya. Karena prinsip atau komoditas tersebut, alat atau barang yang diperjualbelikan itu pada dasar hukumnya tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, cara transaksi. Nah, maka cara transaksi tersebut nanti prinsipnya itu harus seperti apa? Misalkan antara din bainahuma, harus saling ridho. Kemudian harus ada kejelasan, tidak boleh tipu menipu. Nah, itu prinsip-prinsip tersebut yang banyak ayatnya, makanya nanti pembekalah bisa mencatat ya, meninventarisir ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip, misalkan prinsip teknis transaksi atau jual beli dalam Islam. Itu berkaitan misalkan dengan bagaimana tidak bolehnya mengurangi timbangan, mengurangi takaran dan lain sebagainya. Itu prinsip-prinsip teknis, ya. Terus ada prinsip tentang nilai-nilai, bahwa dalam proses transaksi atau dalam kegiatan transaksi, kegiatan bisnis atau kegiatan muamalah, itu harus memiliki nilai ta'awun, harus memiliki nilai saling menolong. Bukan hanya tentang cari untung saja, tapi bagaimana misalkan umat ini tertolong, umat ini terbantu dengan kegiatan transaksi tersebut. Maka harus ada nilai muawanah, saling membantu. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi salah satu pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang meskipun kalau
di ekonomi konvensional itu sudah ada nilai-nilai sosial, maka ekonomi Islam itu harus lebih dari ekonomi konvensional. Bahwa ada nilai, ada norma, ada syariat, ada nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai Islam yang harus dijunjung, yang harus dibangun dalam setiap kegiatan transaksi. Nah, itulah prinsip-prinsip dalam muamalah atau dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah, bahwa ada prinsip yang berkaitan dengan komoditasnya, dengan barang yang diperjualbelikan, dengan barang yang ditransaksikan. Ada prinsip dalam teknis atau secara teknis transaksi, ada prinsip tentang nilai-nilai yang harus dibangun dari setiap kegiatan transaksi atau kegiatan ekonomi bisnis tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau misalkan mau dipetakan, mau disistematiskan berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi dalam Al-Quran. Jadi nanti Al-Quran akan berbicara tentang prinsip nilai yang harus dibangun, sehingga setiap kegiatan harus memiliki nilai tersebut. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip komoditas dalam transaksi, sehingga ayat-ayat menjelaskan bahwa inilah barang-barang yang tidak boleh ditransaksikan. Kemudian ada prinsip terkait teknis yang harus ditaati dalam proses transaksi. Al-Quran berbicara tentang bagaimana transaksi itu seharusnya dilakukan, yang mana yang boleh, yang mana tidak. Seperti itu. Nanti ayat-ayat yang berkaitannya bisa dikaji ulang, bisa dilihat makalahnya, atau nanti ditambahkan oleh pembakalah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip ekonomi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang prinsip dasar ekonomi dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran berbicara tentang prinsip, baik itu bersifat prinsip nilai, aturan-aturan yang harus dijunjung dan nilai yang harus dijunjung, ataupun prinsip yang berkaitan dengan komoditas, dengan barang yang ditransaksikan, atau berkaitan dengan teknis atau proses transaksi tersebut. Kurang lebih itu, ya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Nanti untuk ketua kelas biasa di absen lagi ya. Baik, Ustaz. Tapi saya kira mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu sekian ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Saya ada keperluan dulu sebentar yang harus disegerakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih kepada pembakalah, para presentator yang telah mempresentasikan, yang telah menulis tulisan ilmiahnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang diskusikan dan hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi amal ibadah, ya, menjadi catatan amal soleh untuk bekal kita di akhirat. Saya pamit dulu. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Aku qouli hada wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.